Kristus Yesus, kita bertemu untuk kedua kalinya dalam penjelasan Tritunggal Yesus adalah Allah. Penjelasan yang pertama sudah saya jelaskan begitu rinci kenapa dia dipanggil Bapa. Kemudian di episode berikutnya ini ada 2 episode penjelasan Allah itu kenapa disebut anak, Yesus itu kenapa disebut anak. Tetapi sebelumnya, saudara yang dikasihi Tuhan, agar meringankan hatinya untuk memberikan subscribe. Bagi yang sudah memberikan subscribe-nya, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bagi saudara yang belum memberikannya, mohon memberikannya untuk mendukung penyebaran pelayanan ini agar nama Tuhan dipermuliakan. Saya akan menjelaskan tentang nubuatan Yesus akan datang ke dalam dunia. Ada beberapa nubuatan nanti kita akan lihat di sini. Yang pertama, saya akan menjelaskan Tritunggal. Yesus adalah Allah. Saya akan menjelaskan dengan pendekatan biblika. Pendekatan atau usaha menjelaskan Alkitab dengan ayat-ayat Alkitab dengan mensistemasikan pengajaran-pengajaran di dalam Alkitab dan akan mendapatkan kebenaran dari dalamnya. Itu yang akan saya gunakan dalam penjelasan. Terlihat nubuatan yang pertama. Nubuatan yang pertama adalah olehnya sendiri. Siapakah olehnya itu? Allah menubuatkan dirinya atau memberikan penjelasan kepada Adam yang jatuh dalam dosa itu, dia akan datang. Sebab ada beberapa nubuatan tentang kedatangannya di dalam Alkitab. Pusat atau sentral daripada nubuatan kedatangan Yesus Kristus itu terdapat di dalam Kejadian pasal 3 ayat 15. Dikatakan di sana, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Yang dimaksud di sini adalah aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Dia di sini menjelaskan perempuan ini adalah Hawa. Allah menjelaskan keturunan ular akan berhadapan dengan keturunan perempuan itu. Siapa keturunan perempuan itu? Nanti kita lihat nubuatan-nubuatan itu. Itu sebabnya ikuti dengan baik. Lalu dikatakan tadi di sini kepada kita, saudara yang dikasihi Tuhan, pemirsa yang dikasihi Tuhan, kepala si ular itu diinjak, lalu dia mematok tumitnya. Ini adalah penyelesaian penggenapan yang akan terjadi di Golgota. Yang dimaksud dengan keturunan perempuan itu adalah kelak akan ada inkarnasi atau Allah melawat umat manusia. Akan ada inkarnasi Allah melawat umat manusia. Itu nubuatan pertama. Nubuatan yang kedua tentangnya oleh Yakub. Nubuatan yang kedua tentang akan datangnya Yesus Kristus sebagai juru selamat. Jadi bukan ucuk-ucuk dia diberikan SK, dilantik menjadi Tuhan. Bukan. Sebelum engkau lahir ke dalam dunia, dia sudah Tuhan. Nah, dikatakan dalam Kejadian pasal 49 ayat 8, di Yehuda engkau akan dipuji oleh saudara-saudaramu, tanganmu akan menekan tengkuk musuhmu. Dikatakan di sini, Yehudalah seperti anak singa, setelah menerkam engkau naik, hai anakku, ia meniarap dan berbaring seperti singa jantan atau seperti singa betina.
siapakah yang akan berani membangunkannya? Itu nubuatan yang pertama. Nubuatan yang kedua. Nubuatan yang kedua dijelaskan di sini, dia akan datang seperti singa. Itu sebabnya dialah singa dari Yehuda. Dia singa dari Yehuda. Artinya lambangnya, lambang pemerintahan ada di tangannya. Jadi dia adalah turunan daripada suku Yehuda. Yesus itu marganya marga Yehuda. Dia turunan dari Daud, turunan dari anak Yakub yang bernama Yehuda, kemudian turun kepada Daud. Itu nubuatan yang kedua, dia datang ke dalam dunia. Nubuatan yang ketiga oleh Nabi Musa. Di sini sudah semakin jelas. Ya. Tadi dikatakan di nubuatan yang kedua itu setelah dia menerkam, dikatakan ia meniarap dan berbaring seperti singa jantan atau seperti singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Ketika Yesus sudah disalibkan, itu maksudnya. Yesus disalibkan, siapa yang dapat membangunkan dia? Siapa yang dapat membuat Yesus marah? Siapa yang dapat menolak Yesus adalah Tuhan? Tidak ada yang bisa. Walaupun ada banyak orang teriak-teriak hari ini menyatakan Yesus bukan Tuhan, Yesus ciptaan seperti manusia biasa, itu hanya seperti angin yang berhembus kian kemari tanpa arti apa-apa. Itu sebabnya engkau sebagai orang Kristen, engkau hanya mentertawakan orang yang mengejek Yesus bukan Tuhan. Dia adalah Tuhan. Dia adalah Tuhan. Dia dinubuatkan ribuan tahun sebelum dia datang ke dalam dunia. Lalu nubuatan yang ketiga kita lihat di sini oleh Nabi Musa. Dikatakan di sana, dikatakan, tetapi seperti yang kamu minta dahulu kepada Tuhan Allahmu di Gunung Horeb pada hari perkumpulan dengan berkata, tidak mau lagi aku mendengar lagi suara Tuhan Allahku seperti audio. Di episode pertama sudah dijelaskan Allah menyatakan diri seperti api. Allah menyatakan diri seperti suara, seperti awan, tiang awan. Nah di sini Musa membuatkan, lalu dikatakan lagi di sini seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka. Seperti engkau ini, aku akan menaruh firmanku ke dalamnya dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadamu. Tetapi bagaimana lalu kemudian kita lihat ketika Nabi Musa itu menubuatkan itu bahwa akan datang seorang seperti Nabi Musa yang membebaskan umat manusia dari dosa. Lalu dikatakan akan datang seorang seperti Nabi Musa. Dikatakan seperti dulu kamu berbicara di Gunung Horeb. Karena mereka tidak terima sebetulnya ketika ditanya nama Tuhan tidak pernah dijelaskan. Lalu di sini diulang lagi. Musa pernah bertanya kepada Tuhan, Tuhan, jika engkau mengutus aku, bagaimana tentang nama itu? Tuhan bilang, katakan saja kepada mereka, aku adalah aku yang mengutus aku kepadamu. Nama itu rahasia. Jadi tidak heran kalau bangsa Israel mengambil kesimpulan, ya sudah panggil aja Bapa. Nah kemudian di sini di nubuatan tentang akan datangnya dia ke dalam dunia, Tuhan itu menyatakan dirinya atau Tuhan itu berinkarnasi, dikatakan di sini seperti yang kamu katakan dulu. Jadi dia akan datang. Engkau tidak akan mendengarkan lagi Tuhan itu seperti suara di awan-awan atau ada api tiba-tiba ada suara dari dalamnya seperti di Gunung Horeb katanya. Jadi kesimpulannya di nubuatan yang ketiga ini kita lihat Musa menubuatkan akan datang seorang seperti Nabi Musa. Sabar, lembut. Musa itu gak pernah marah. Musa itu adalah nabi yang paling lembut.
Alkitab menubuatkan akan datang seorang. Siapakah dia? Nubuatan yang keempat kita lihat di sini oleh Nabi Yesaya 600 tahun sebelum Masehi. Dikatakan di sini, tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terhimpit. Kalau dahulu Tuhan mengatakan tanah Zebulon adalah tanah Naftali atau negeri orang kafir, maksudnya adalah negeri orang kafir di luar Israel, semua adalah kafir. Jadi jangan menyebut orang lain kafir. Semua bangsa di luar bangsa Israel kafir. Tetapi dengan Yesus datang ke dalam dunia, kata kafir dihapuskan. Itu 600 tahun sebelum dia datang. Dikatakan di sini, bahkan tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terhimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, yaitu yang saya katakan tadi adalah Israel, di luar bangsa Israel semuanya orang kafir. Tetapi dengan kedatangannya sebagai manusia, akan semua bangsa mempunyai hak yang sama menerima keselamatan dari Yesus adalah Tuhan. Akan di kemudian hari ia akan memulihkan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Nubuatan yang keempat ini akan datang seorang, dia akan yang membebaskan, mempersatukan semua bangsa. Tidak ada lagi orang kafir. Tidak lagi ada yang disebut dengan bangsa pilihan. Sebab dia melihat manusia sudah terikat di dalam dosa, maka manusia itu harus dilepaskan. Tidak ada lagi yang bisa membebaskan dirinya. Taurat itu memperkenalkan kita kepada dosa, tapi Taurat tidak mampu melepaskan manusia. Tidak mampu dia melepaskan. Nah, oleh karena itu dinubuatkan oleh Musa akan oleh Nabi Yesaya di sini negeri kafir. Tidak ada lagi istilah kafir. Bangsa yang berjalan di dalam kekelaman telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Di nubuatan yang keempat, Yesus itu maksudnya akan datang. Tadi dikatakan akan datang seperti Musa. Lalu kemudian yang keempat ini dikatakan akan datang seorang membebaskan semua orang dari kekafirannya. Jika engkau percaya kepada Yesus, engkau selamat. Yesus itu Tuhan. Ini saya jelaskan kepada kita, Yesus akan datang ke dalam dunia. Nubuatan yang kelima juga oleh Nabi Yesaya 600 tahun sebelum Masehi. Raja damai yang akan datang. Yesaya pasal 11 ayat 1. Satu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruh yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Maksudnya adalah kedatangannya melalui keturunan Yakub, yaitu marga Yehuda. Sudah dinubuatkan. Katakan di sini, roh Tuhan ada padanya, roh hikmat dan pengetahuan oleh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan kuat akan Tuhan. Dia akan mengetahui yang tidak diketahui oleh manusia. Apa maksudnya? Dinubuatkan di sini satu tunas, satu kedatangan dia, sosok manusia, membebaskan manusia. Sebab manusia semua sudah jahat adanya. Manusia sudah busuk hatinya, dendam, membela dirinya sendiri, memikirkan kepentingan diri sendiri. Tetapi dinubuatkan akan datang seseorang. Siapa dia? Rohku ada padanya. Siapa yang mengatakan rohku?
dia sendirilah menjelaskan kepada Nabi, Roh Tuhan itu akan ada pada manusia. Yesus itu yang menjelma menjadi manusia, membebaskan manusia. Jadi Yesus itu menjadi Tuhan tidak dilantik. Bukan. Memang gereja pernah ada perdebatan mengenai ajaran-ajaran, mensinkronisasikan pemahaman pimpinan-pimpinan pembawa Injil ke seluruh dunia, tapi bukan dalam rangka melantik Yesus sebagai Tuhan. Yesus sudah Tuhan. Dia datang ke dalam dunia. Jadi nubuatan dikatakan di sini, dia akan datang. Roh Tuhan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengertian, pengenalan dan takut akan Tuhan. Maksudnya di sini dijelaskan dia sebagai manusia seperti itu, makanya dia dinubuatkan. Efesius berikutnya nanti kita akan lihat penjelasannya, apa yang dilakukannya, apa bukti dia Tuhan. Tapi di kali ini saya sudah jelaskan tadi ada beberapa nubuatan bahwa dia akan datang. Jadi sebelum dia datang sudah ada perintis jalan. Misalnya Yohanes Pembaptis, luruskan jalan baginya. Tanah yang berlekuk-lekuk diisi, diratakan. Tanah yang bergunduk-gunduk diratakan. Tanah yang gunduk-gunduk maksudnya apa? Manusia itu ratakan hatinya. Terima pengajaran firman, terima pengajaran tentang kedatangan Yesus Kristus menjadi Tuhanmu, menjadi juru selamatmu. Agama itu mendidik orang rendah hati. Agama itu mendidik orang mengerti dirinya sendiri. Seperti yang saya katakan, agama itu adalah usaha manusia mencari Tuhan. Jadi seharusnya agama itu membuat hati manusia akan merendahkan diri dulu, meratakan jalan dulu, supaya Tuhan yang dicari itu hinggap di hati. Jika tidak, engkau percuma mencari Tuhan dan engkau tidak akan menemukan Tuhan. Lalu nubuatan yang terakhir ini kita lihat di sini menjelaskan Yesus akan datang. Nah, oleh karena itu, ini penjelasan kali ini ada 5 nubuatan Yesus adalah Tuhan. Demikian, oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, jangan lupa ikuti episode berikutnya. Minggu depan akan dijelaskan Yesus itu adalah Tuhan. Pekerjaannya, bukti-bukti dia Tuhan dilakukan. Shalom. Sekali lagi jangan lupa subscribe untuk memberikan dukungan saudara. Tuhan Yesus berkati. Amin.